Halo teman-teman Interisti dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jumpa lagi dengan aku Sofi Internona di channel YouTube aku Biin Bicara Inter. Baik, hari ini aku mau bahas pertandingan pekan ke-7 antara Salernitana versus Inter Milan dan utak-atik formasi alternatif Inzaghi. Oke, langsung aja ya. Salernitana akan menjamu Inter Milan pada pekan ke-7 Serie A 2023-2024. Pertandingan Salernitana versus Inter di Aresi ini akan kick off Minggu 1 Oktober 2023 pukul 01.45 waktu Indonesia bagian Barat. Salernitana belum sekalipun merasakan manisnya kemenangan ya di Serie A musim ini. Hingga pekan ke-6 mereka baru bisa mengumpulkan 3 poin. Tengah pekan kemarin Salernitana kalah di kandang Empoli. Salernitana kalah 0-1 dari sesama tim papan bawah itu. Salernitana sementara itu star sempurna Inter baru saja terhenti. Menjamu Sassuolo, Inter dipaksa menyerah 1-2. Inter sempat memimpin lewat gol Denzel Dumfries di menit ke-45 plus 1, tapi akhirnya kalah setelah kebobolan 2 gol di menit ke-54 dan menit ke-63. Usai tersungkur, Inter tentu ingin bangkit dan langsung kembali ke trek kemenangan. Itulah yang mereka incar saat melawat ke markas Salernitana. Di prediksi starting 11, seperti biasa Simone Inzaghi memakai formasi andalannya yaitu 3-5-2, di mana kiper Jan Sommer, bek Pavard, De Vries Acerbi, gelandang Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto, penyerang Lautaro dan Thuram. Info squad: Arnautovic cedera, Sensi meragukan, Cuadrado meragukan. Head to head pertemuan terakhir Salernitana 1 Inter 1 di Serie A, Inter 2 Salernitana 0 di Serie A, Inter 5 Salernitana 0 di Serie A, Salernitana 0 Inter 5 di Serie A, dan Salernitana 2 Inter 0 di Serie A. Statistik pertandingan: Salernitana kalah 3 kali dan tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhirnya melawan Inter di Serie A. Salernitana di Serie A musim ini menang 0, seri 3 kali, kalah 3 kali. 3 laga kandang yang sudah dimainkan Salernitana di Serie A musim ini yaitu skor 1-1 versus Udinese, skor 0-3 versus Torino, dan skor 1-1 versus Frosinone. Inter di Serie A musim ini menang 5 kali seri 0, kalah 1 kali. Inter selalu mencetak 1 gol dalam laga terakhirnya di Serie A. Inter selalu menang tanpa kebobolan dalam 2 laga tandang yang sudah mereka mainkan
di Serie A musim ini, yaitu 2-0 versus Cagliari dan 1-0 versus Empoli. Analisa pertandingan. Sebenarnya ini pertandingan yang mudah bagi Inter, tetapi kekalahan kami selalu membuat Inter harus ekstra hati-hati dalam menghadapi Salernitana ya. Di mana Lini sekarang harus betul-betul memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol yang terpenting. Soalnya Lautaro dan Thuram sering membuang banyak peluang akhir-akhir ini. Pertahanan lini belakang harus lebih ketat lagi supaya bisa mengantisipasi serangan dari pihak Salernitana. Oke. Untuk prediksi skor akhir, menurut aku Inter menang 2-0 ya. Semoga bisa menang dan tetap di puncak. Oke. Selanjutnya formasi alternatif Inzaghi. Revolusi 3-5-2 ke 3-4-1-2 apakah berfungsi atau berjalan dengan baik? Oke, formasi ini sudah beberapa kali dicoba Inzaghi ketika melawan Empoli dan Sassuolo. Lebih jauh lagi, pada pramusim lalu Inzaghi pernah membuat eksperimen dengan menggunakan playmaker di depan. Pada musim ini sangat maksimal ya. Dengan formasi ini Inter berhasil membongkar pertahanan musuh. Ada beberapa yang terbiasa dengan formasi ini, termasuk posisi AMF, Sensi, Sanchez, Mkhitaryan, Hakan, dan terakhir Klaassen cocok di posisi ini. Teman-teman masih ingat nggak ketika Hakan Calhanoglu bermain di AC Milan? Dia bermain sebagai playmaker dan dia berhasil banyak mencetak gol dan peluang yang didapat. Jadi menurut aku Hakan sangat cocok bermain pada posisi di belakang striker. Kalau Klaassen dia hampir mirip kayak Hakan ya. Tipe gelandang multifungsi, dia juga terbiasa bermain sebagai playmaker di Ajax ya. Jadi Inter sebenarnya punya banyak stok pemain jika ingin merevolusi skuad. Ini juga tergantung Inzaghi dan situasi lapangan ya. Contohnya jika Inter mengejar ketertinggalan, maka formasi 3-4-1-2 sangat cocok digunakan. Begitu menurut pendapat aku ya. Ini juga jadi alternatif jika ingin memainkan Barella Fratesi secara bersamaan di klub. Gimana pendapat teman-teman nih di komen ya. Melawan Salernitana nanti Inter harus memanfaatkan 3 momen, yaitu yang pertama mengembalikan rasa percaya diri atas kekalahan dari Sassuolo, memperkuat mental tim di UCL versus Benfica, dan menjauh dari pesaing Scudetto yang akan saling bunuh satu sama lain, yaitu Atalanta versus Juve, Lecce versus Napoli, dan Milan versus Lazio. Selanjutnya update Mkhitaryan. Mkhitaryan menolak secara resmi iming-iming gaji besar dari klub Liga Pro Arab Saudi. Namun ia lebih memilih untuk bertahan di Inter. Pemain berusia 34 tahun ini telah menjadi salah satu pemain vital
di lini tengah tim besutan Simone Inzaghi sejauh musim ini. Kabarnya Marotta akan memberikan tawaran perpanjangan kontrak 1 tahun. Selanjutnya, resmi David Fratesi menjalani tes klinis dan instrumental hari ini. Tes tersebut menunjukkan adanya sedikit ketegangan pada flexor paha kanan. Kondisi sang gelandang akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan. David Fratesi mengalami sedikit kelelahan pada ototnya, kemungkinan akan melewatkan pertandingan menghadapi Salernitana. Semoga aja cedera ringan ya, dan bisa kembali lagi bermain melawan Benfica di Liga Champions. Oke. Baik, sekian dulu konten dari aku hari ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga subscribe channel aku Sophie Internona, follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sophie Internona, follow juga TikTok aku Bicara Inter dan Sophie Internona. Dadah, Forza Inter sempre.